Apa kabar everyone? Hari ini aku kembali berada di satu tempat yang indah. Weekendmu seperti apa hari ini? Mudah-mudahan yang terbaik, yang terindah. Karena hari ini cerah banget. Semoga secerah hati kita semua. Check this out. Udah ketemu weekend aja. Weekendmu pada kemana? Gak boleh mager. Ayo lemeskan. Let's go. It's weekend, guys. Hari ini Gus King akan menuju satu tempat yang indah. Mau ketemu temen. Tepatnya di Talasi, Batu Karu. Di wilayah Banjarbiahan, Wonogiri, Tabanan, Bali. Anybody home? Yang punya rumah mana nih? Halo, terima kasih udah mampir di Talasi. Jadi hari ini Gus King ini berkunjung nyamperin kita di Talasi. Jadi Talasi itu kita lokasinya ada di kaki Gunung Batu Karu. Jadi kalau ketinggiannya itu udah 800 meter di atas permukaan laut. Jadi suasananya agak dingin-dingin sejuk. Dan lokasi kita itu hanya 1 kilo dari hutan lindung Batu Karu. Emang dasar vlogger kaleng-kaleng ya. Seharusnya bawa alatnya komplit buat ngevlog. Kelupaan semua. Jadi kalau kamu dengar suara Rian agak kecil, karena aku nggak bawa mic eksternal. Yang penting momen, jangan sampai kelewatan. Namanya juga di ketinggian ya, dan dekat gunung. Padahal siang, tapi cuaca udah berasa dingin. Hari ini kalian akan mengikuti perjalanan aku melihat Talasi itu apa sih sebenarnya. Ikutin kita terus ya. Talasi itu sendiri, konsep company-nya itu adalah Discover the Origin. Jadi kita memang lokasinya itu agak spesial. Jadi kita datang ke origin di mana tempat bahan baku itu ada. Jadi kalau di Bali ini, origin kita di Bali, unggulan kita itu ada kopi sama coklat. Bali itu benar-benar surga ya. Selain alam yang indah, juga sumber daya alam yang berlimpah. Foto yang terpampang di wall itu adalah kesekian petani yang berada di kawasan Batu Karu yang menjadi supporting buat Talasi itu sendiri. Jangan dikira petani itu nggak keren, mereka tuh keren-keren semua loh. Langsung di sini di kebunnya langsung untuk mengolah kopi dan coklatnya. Dan tadi sebelumnya saya jelasin ada trekking ke rainforest. Aktiviti kedua juga ada product journey. Nah, product journey ini kita akan mulai dari kebun
proses pengolahan di kebun seperti apa, misal dari kopi, dari buah, jadi biji, terus di roasting juga di tempat kita di Talasi ini, sampai terakhirnya testing produk kita. Tuh, udah sedikit kebayang kan brand Talasi di Batu Karu itu seperti apa? Lihat buah coklat, baru buah aja udah ngiler ya, apalagi udah menjadi hot chocolate. Bro Rian, jelasin dong dikit. Coklat sendiri, ini kita bisa lihat buah coklatnya, dan ketika sudah dibuka, isinya itu seperti manggis, dia ada daging buahnya warna putih, dan ketika sudah fermentasi kita akan keringkan seperti ini. Nah, ini biji coklatnya. Ini udah kering ya? Udah kering. Oke. Nah, ini yang nanti akan di roasting. Setelah roasting kita kupas kulitnya, terus kita giling supaya dia bisa jadi bahan baku untuk buat hot coklat di sini. Jadi kebunnya itu punya warga di sini. Dan kalau saya bisa lihat di situ ada Pak Gede, ada Pak Melia, itu salah satu petani kopi kita yang memang lahannya punya beliau. Beliau dari dulu memang petani kopi dan petani coklat. Kita empowerment mereka untuk bisa mereka panen lagi. Jadi coklat itu di Tabanan khususnya daerah ini awal tahun 2000 tuh nggak bisa panen. Jadi semua rusak kena hama. Nah, di situ dengan kita ada di sini di Origin di kebunnya, kita bisa dengar mereka kebutuhannya apa. Jadi kita undang dosen dari Udayana juga namanya Pak Agus. Beliau bantu kita untuk yuk kita sama-sama lagi obatin tanaman coklatnya supaya bisa panen. Nah, tahun kemarin 2020 kita mulai bangun Talasi itu 2019. Dan setahun kita mulai proyeknya dari 3 petani, berkembang ke 15 petani, sekarang sudah bisa panen. Jadi coklat yang kita rasain di sini itu langsung dari kebunnya Pak Melia, Pak Gede, dan beberapa teman-temannya lagi. Buat yang stay close to nature, pasti kesini nggak ngebosenin. Karena selain alamnya yang indah, kalian bisa belajar tentang segala hal yang menjadi origin produk di Talasi Batu Karu. Hari ini bisa dibilang aku nggak siap buat explore lebih jauh. Karena selain datangnya agak siang, seharusnya kalau kalian mau kesini menikmati semua produk dan paket yang ada di sini. Yang lebih nikmat itu kalau kalian overnight bermalam di tempat ini. Jika kalian sedikit bingung dengan rute mencari tempat ini, aku kasih clue kalian dengan Pura Muncak Sari. Atau teman-teman ada yang pernah ke Pura Tambawaras nggak? Ya udah, kamu searah itu, lurus, ketemu deh. Selain di sini ada Talasi, ada juga Karsocu. Ini yang justru lebih spesial lagi karena Karsocu ini adalah alasan pertama kenapa kita ada di sini sebetulnya. Karu itu dari Gunung Batu Karu. Soju itu jadi ada soju, ada soju. Soju itu yang dari Korea pakai J. Sedangkan SHOCHU itu dari Jepang. Nah, kita itu kiblatnya ikutin dari yang Jepang. Jadi soju itu adalah sake yang didistilasi. Gitu. Bilangnya itu adalah reinvented arak. It's a new version of arak. Kenapa? Karena kita buat araknya dari ubi. Jadi sele ya. Ya, kalau bahasa Balinya sele. Bahasa Balinya sele. Nah, kita buat arak dari sele gitu. Dan untuk bisa buat arak dari sele ini kita adopsi craftsmanship-nya, cara buatnya soju dari Jepang. It's like kombinasi dari tradisional buat arak dengan cara teknik craftsmanship-nya buat sake dan soju dari Jepang. Nah, kita rilis ada 2 tahun ini. Kita ada yang 18% alkoholnya dan 38. Jadi Karo 18 dan Karo 38. Ini apa nih Rian? Ini itu alat tradisional untuk bikin arak. Dan hampir sebulan di Desa Sidemen, Karangasem untuk riset tentang sejarahnya arak di Indonesia seperti apa. Nah, asal muasal arak itu sendiri itu dari kata araki. Nah, araki itu awalnya dari Persia dulu. Jadi Persia abad ke-12 datang ke Indonesia, dia bawa arak ini sebagai hadiah untuk penguasa-penguasa Majapahit ketika itu. Wow, itu baru tahu loh. Abad ke-12 akhir, Kerajaan Majapahit kan mulai ada kemunduran nih, karena Kerajaan Mataram mulai naik. Benar. Dan semua
royal family-nya itu mundur ke Bali. That's why kita bisa ketemu ini, alat distilasi ini di Sidemen Karangasem gitu. Dan ini juga beda-beda nih, kalau di Karangasem bilangnya jeding namanya. Jeding, kalau Bali jeding juga. Nah, jeding ini kan juga sebetulnya bentuk perpaduan dari budaya Cina juga. Benar. Jadi dari Tiongkok dulu. Kayak guci gitu ya? Iya. Oke. Dia bawa ini untuk fermentasi juga, nampung araknya, dan kalau ketemu arak yang ditampung di sini, wah, itu jaminan pasti mantap arak. Tempat yang penuh sinergi, ada petani hebat, alam yang indah, dan kita bisa belajar tentang segala hal apa yang dilakukan oleh mereka. Walau dijadikan tempat edukasi dan produksi, di sini juga tersedia buat kamu rehat jikalau butuh makan siang atau sekedar kopi break ditemani burung-burung bernyanyi. Icip-icip kopinya udah, coklatnya udah. Rian, cobaan yang strong dikit dong. Batu karu, terus ini ada tanaman kopinya, ada tanaman coklatnya yang tadi aku ceritain origin Talasi kita. Terus juga ada burungnya. Jadi kalau nanti rainforest trekking masuk ke hutan, kalian akan kayak meditasi ditemani oleh suara burung. Seger, hari yang penuh warna. Terima kasih Gus King udah main ke tempat kita di Talasi, udah tadi cobain kopi, coklat, cobain arak kita juga. Nah, buat teman-temannya Gus King di luar sana tetap semangat. Yang penting jangan lupa yang bisa nyemangatin kita ya cuma diri kita sendiri. Dan kita bisa dapat semangat itu ketika justru kita berbagi ke orang. Jadi ketika kita memberi, ketika kita kasih perhatian ke orang lain, hukum tak bertuai itu yang akan balik lagi ke kita berlebih-lebihnya lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu. Terima kasih. So thank everyone for watching my channel. Thank you banget udah nonton dari awal sampai ending di siang hari ini. Sekali lagi thank you. Salam sehat untuk kita semua. Thanks Rian, thanks Talasi, Batu Karu, Tabanan Bali. I love you all. Bye-bye.